keluarga kaya, tapi setiap tahun harus mati satu. Malam tumbal. Hujan turun deras malam itu. Petir menggaris langit seperti cakar raksasa yang hendak mengoyak bumi. Di rumah megah keluarga Wiratmo, tak seorang pun bicara. Hanya suara jam tua di ruang tengah yang terus berdetak seakan menghitung waktu menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Tumbal tahun ini belum jatuh. Tapi semua orang tahu, waktunya sudah dekat. Di ujung ruang makan yang panjang dan penuh ukiran emas, duduk seorang wanita berusia sekitar 50-an. Namanya Raras, adik kandung Wiratmo, lelaki tua yang jadi kepala keluarga dan pemegang kekuasaan dalam garis darah ini. Raras makan dengan pelan. Sendoknya bergetar. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Ananta, 17 tahun, duduk 3 kursi dari Raras. Ia memperhatikan wanita tua itu tanpa bicara. Sesuatu di dalam dirinya gelisah. Setiap tahun, suasana ini selalu datang, hening, tegang, dan penuh rasa takut yang ditahan-tahan. Ayo makan. Nasi sudah dingin. Suara lembut tapi dingin dari ibunya, Wanti. Ananta mengangguk kecil. Tapi ia tak menyentuh makanan. Ia tahu, malam ini berbeda. Angin di luar terasa tajam, seperti membawa pesan dari dunia lain. Ia sempat melihat bayangan hitam di pojok halaman saat hendak menutup jendela. Tapi bayangan itu menghilang secepat kilat. Tak ada yang bicara tentang tumbal secara langsung. Itu tabu. Tapi semua tahu aturan tak tertulisnya. Setiap tahun, satu dari keluarga harus mati. Tanpa pengecualian. Pukul 00.17 waktu Indonesia Barat. Suara jeritan memecah rumah. Ananta terbangun dan langsung berlari keluar kamar. Lampu lorong berkedip-kedip. Suara jeritan datang dari lantai bawah, dari ruang tengah, tempat pohon randu yang tumbuh menembus lantai rumah, dijaga dan dikeramatkan. Ibunya muncul dari kamar dengan mata lebar dan napas memburu. Jangan ke bawah. Biarkan orang lain yang lihat, katanya sambil menarik Ananta. Tapi Ananta melawan. Ia melepaskan tangan ibunya dan berlari ke tangga. Suara langkahnya bergema keras, seperti dihantui bayangannya sendiri. Ia tahu, yang menjadi tumbal malam ini sudah diambil. Dan ketika ia sampai di bawah, ia menyesal. Raras tergantung di dahan pohon randu yang menembus lantai rumah. Tubuhnya terayun pelan, tapi bukan itu yang paling mengerikan. Matanya tak ada. 2 rongga gelap dan basah terbuka di wajahnya. Darah masih menetes ke lantai marmer putih, membentuk jejak seperti simbol kuno. Ananta tak bisa teriak. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya membeku. Ritualnya selesai, suara berat terdengar dari balik lorong. Itu suara Wiratmo, kakeknya, yang entah sejak kapan sudah berdiri di belakangnya. Lelaki tua itu mengenakan kain hitam. Di tangannya ada tongkat dengan ukiran kepala ular. Ia menatap mayat adiknya tanpa emosi. Darah telah dibayar. Tahun ini kita tetap hidup.
paginya, tubuh Raras dikuburkan cepat, tanpa peti, tanpa doa. Seperti semua tumbal sebelumnya. Desa hanya bergumam. Tak ada yang berani bertanya. Sudah puluhan tahun keluarga Wiratmo menyimpan rahasia ini. Dulu mereka miskin, sekarang punya pabrik, tanah luas, dan kendaraan mewah. Tapi selalu, satu harus mati. Setiap tahun, Ananta duduk di depan kamar, menatap pohon randu yang masih meneteskan darah di akarnya. Ia tahu, suatu saat, namanya akan ada di daftar tumbal. Dan ia tidak akan diam saja. Rumah tumbal. Rumah keluarga Wiratmo berdiri seperti istana di tengah kehampaan. Dindingnya menjulang, pagar besinya setinggi 2 meter, dan setiap sudut halaman dijaga patung batu berwajah garang. Tapi bagi Ananta, rumah itu bukanlah tempat tinggal, melainkan penjara berdarah. Sejak kematian Tante Raras, rumah menjadi lebih sunyi. Bukan karena kesedihan, tapi karena ketakutan yang menggumpal dalam diam. Tidak ada yang membahas mayat tergantung dengan mata tercungkil. Tidak ada yang menyalahkan tanya. Mereka semua tahu, kematian itu bagian dari perjanjian. Ananta mulai menyadari bahwa rumah ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang selama ini ia tahu. Ia mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan aneh keluarganya, terutama ibunya. Pukul 2 dini hari, Ananta terbangun karena suara lirih dari kamar ibunya. Ia membuka pintu pelan-pelan dan melangkah ke lorong. Dari celah pintu kamar orang tuanya yang sedikit terbuka, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Ibunya duduk di tengah lingkaran garam dan abu. Di hadapannya, ada mangkuk berisi darah ayam yang masih mengepul. Di dinding tergantung kain putih penuh tulisan aksara kuno yang tak dimengerti Ananta. Wanti menggumamkan sesuatu, mantra, doa, sumpah. Ananta hanya bisa membeku di ambang pintu. Kau tidak seharusnya melihat ini, suara bariton tiba-tiba menyentaknya. Kakek Wiratmo berdiri di belakangnya, seperti bayangan gelap yang selalu ada tanpa suara. Ananta menoleh cepat. Apa yang ibu lakukan? Wiratmo menatapnya lama. Matanya sudah keruh oleh usia, tapi tetap tajam seperti tombak. Melindungi dirimu. Agar tahun ini bukan kamu yang diambil. Keesokan paginya, Ibu Ananta bersikap seperti biasa. Memasak, membereskan meja, menyiapkan teh. Tapi kini Ananta melihatnya berbeda. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kelembutan ibunya, ketakutan, atau mungkin rasa bersalah? Ia mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini ibunya tahu siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya? Apakah ibunya pernah memilih siapa yang mati? Hari keempat setelah kematian Tante Raras, Ananta nekat menyelidiki ruang bawah tanah, ruangan yang selalu dikunci dan hanya dibuka oleh kakeknya setiap malam Jumat Kliwon. Ia menunggu sampai malam, saat seluruh rumah tertidur, lalu mencuri kunci dari kamar kakeknya. Tangga menuju ruang bawah tanah terbuat dari batu tua. Udara di sana lembab dan bau tanah basah bercampur anyir darah.
Di ujung lorong, ia menemukan ruangan rahasia. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto tua keluarga. Tapi yang membuat bulu kuduk Ananta berdiri adalah bahwa semua foto itu disertai tulisan angka, tahun kematian mereka. Bahkan foto dirinya dengan tulisan 2025. Tahun ini. Ananta menelan ludah. Matanya menyapu ruangan lagi dan menemukan sebuah buku tua di atas altar batu. Kulitnya dari kulit binatang, dan judulnya tertulis dengan darah, Perjanjian Satu Darah. Ia membuka halaman pertama, di sana tertulis nama leluhur pertama mereka yang membuat perjanjian. Wiryodipo, tahun 1955. Di bawahnya, untuk setiap harta yang diberikan, satu darah keluarga harus kembali. Tak boleh orang luar. Tak boleh pura-pura. Tak boleh lari. Jika dilanggar, semua mati. Ananta menggigil. Ia baru sadar, perjanjian ini bukan sekadar cerita tua. Ini kutukan nyata. Ketika ia hendak menutup buku itu, satu lembar kertas kecil jatuh dari dalamnya. Tulisan tangan yang gemetar, tapi masih terbaca. Kalau kau membaca ini, berarti kau keturunan yang tersisa. Jangan cari keselamatan. Cari pengganti. Jika tidak, kau akan dijemput saat malam suro, tepat saat usiamu genap 17. Gendis, tahun 1974, tumbal yang kabur dan ditemukan tewas tanpa kepala. Perjanjian leluhur. Hari-hari setelah penemuannya di ruang bawah tanah terasa berbeda bagi Ananta. Ia tak lagi memandang rumah itu sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai mesin kutukan yang telah menelan nyawa demi nyawa sejak puluhan tahun lalu. Ananta tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Tante Raras yang tergantung di pohon randu muncul dalam mimpinya. Matanya kosong, darahnya menetes, dan bisikan lirihnya menyuruh Ananta lari atau membunuh. Malam ketujuh setelah tumbal terakhir, Ananta kembali ke ruang bawah tanah, membawa senter kecil dan keberanian setipis benang. Ia membuka kembali buku tua, Perjanjian Satu Darah, dan membaca lebih dalam. Halaman demi halaman ditulis dengan campuran bahasa Jawa kuno dan simbol-simbol yang tak dimengertinya. Tapi di salah satu halaman, ia menemukan bagian yang menggambarkan ritual pertama. Pada malam Jumat Kliwon, di bawah sinar bulan mati, seorang ayah menyerahkan darah anaknya kepada makhluk bernama Embah Sura, penghuni alas kemuning. Ia meminta kekayaan dan setuju bahwa setiap tahun, darah keluarga sendiri harus diberikan kembali sebagai syarat. Nama itu, Embah Sura. Ananta pernah mendengarnya dibisikkan para tetua desa ketika menyuruh anak-anak jangan main ke dalam hutan kemuning. Tapi selama ini ia pikir itu cuma mitos. Ia menyalakan lampu kecil yang tergantung di langit-langit ruang bawah tanah. Dan di dinding belakang, tersembunyi di balik kain hitam, ada lukisan besar. Seseorang atau sesuatu digambarkan berdiri di tengah api. Tubuhnya tinggi, matanya merah, tanduknya melengkung. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya, tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya hewan. Seolah digambar dari mimpi buruk. Di bawah lukisan itu tertulis, ia yang membawa harta dari bawah tanah, meminta nyawa dari atas tanah. Ananta mundur beberapa langkah. Nafasnya memburu. Keluarga mereka telah menjual darah mereka sendiri untuk rumah megah ini, tanah luas, dan emas di lemari. Keesokan harinya, Ananta mencari tahu lebih dalam. Ia pergi ke rumah salah satu tetua desa, Pak Karyo, yang sudah hampir buta dan jarang keluar rumah. Lelaki itu tinggal sendirian di ujung desa,
jauh dari jalan raya, dan terkenal sebagai satu-satunya orang yang dulu pernah bekerja untuk kakek Wiratmo saat masih muda. Saat Ananta menyebut nama Embah Sura, mata Pak Karyo membelalak, meski rabun, sorotnya tajam. "Jangan sebut nama itu sembarangan, Nak," katanya pelan. "Itu makhluk dari lapisan ketujuh tanah. Bukan jin, bukan setan, tapi roh perjanjian. Sekali dia dapat darah, dia akan menuntut sisanya selamanya." Pak Karyo bercerita bahwa dulu tahun 1955, keluarga Wiratmo nyaris bangkrut. Kakeknya, Wiryo Dipo, pergi ke Alas Kemuning selama 3 malam tanpa jejak, lalu kembali dengan karung-karung emas. Sejak itu, hidup mereka berubah. Tapi sejak itu pula, setiap tahun satu anggota keluarganya mati. Awalnya dianggap kebetulan, kecelakaan, sakit, tenggelam. Tapi semakin lama, semakin jelas, selalu satu, dan hanya dari darah keluarga. Kalau ada yang coba kabur dari garis darahnya, dia mati lebih kejam. Dan kalau tahun itu nggak ada yang mati, semua keluarga akan dilenyapkan, kata Pak Karyo. Ananta menggenggam tangan kursinya erat. Ia tak berkata apa-apa. "Kalau kamu keturunan ketiga," lanjut Pak Karyo, "berarti sekarang giliran keluargamu cari tumbal lagi." Ananta mengangguk pelan. "Kalau aku nggak mau mati, apa bisa diganti dengan orang luar?" Pak Karyo menatapnya lama. "Bisa, tapi harus dengan restu Embah Sura. Dan darah luar itu harus dibayar 2 kali lipat, bukan cuma mati, tapi juga dikutuk." Malamnya, Ananta duduk sendirian di bawah pohon randu. Di atasnya, bulan nyaris tak tampak, bulan mati. Malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal 2 minggu. Itu berarti waktunya semakin sempit. Tiba-tiba, angin berhembus pelan. Pohon randu berderak. Ananta menoleh, dan di hadapannya, sebuah bayangan muncul. Tinggi, gelap, seperti kabut yang mengambil bentuk manusia. Lalu terdengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. "Kau tahu waktumu hampir habis. Tapi kau bisa selamat. Pilih tumbalmu sendiri." Ananta gemetar. Tapi ia tak lari. "Pilih, atau kau akan diambil, beserta seluruh keluargamu." Bayangan itu menghilang seperti asap tersapu angin. Dan malam itu, Ananta tahu, perjanjian leluhur tidak bisa dibatalkan, tapi bisa dibelokkan. Dengan satu syarat, dia harus menyerahkan nyawa orang lain. Pohon penumbal. Malam itu angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Kabut turun dari lereng bukit dan menyelimuti rumah keluarga Wiratmo hingga nyaris tak terlihat dari jalan desa. Ananta duduk di bawah pohon randu, pohon tua yang menjulang menembus lantai ruang tengah rumah mereka, pohon penumbal. Akar-akar pohon itu sudah bercampur dengan darah puluhan tahun. Ada bekas hitam di batangnya, seperti luka bakar yang tak sembuh.
beberapa bagian kulit kayunya tampak mengelupas, dan jika dilihat dari sudut tertentu, akar-akar itu seperti membentuk wajah manusia atau sisa-sisa tubuh yang tertanam hidup-hidup. Malam menjelang tengah. Ananta mulai mengantuk. Tapi sebelum sempat memejamkan mata, suara tangisan terdengar lirih, suara anak kecil. Ia membuka mata lebar-lebar, menoleh ke sekitar. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan bayangan pohon menari-nari di terpa angin. Tangisan itu terdengar lagi, lebih dekat. Ananta berdiri perlahan. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Ia berjalan mengitari pohon randu, dan di sisi belakang, ia melihatnya. Seorang anak kecil, berdiri membelakangi pohon. Rambutnya panjang dan kusut. Kakinya tak menyentuh tanah. Ia mengenakan baju tidur putih yang kotor oleh lumpur dan darah. Ananta mundur setengah langkah. Jantungnya berdentum. Siapa? Kamu? Anak kecil itu perlahan menoleh. Wajahnya tak punya mata. Hanya dua lubang hitam, dan mulutnya yang robek membentuk senyum mengerikan. Aku. Sari, aku tumbal tahun 1993. Ananta hampir jatuh. Suaranya seperti bisikan yang dikirim dari dalam liang kubur. Kami semua di sini, kami menunggu. Siapa yang selanjutnya? Tiba-tiba, di belakang Sari, bayangan-bayangan lain bermunculan. Puluhan. Tubuh-tubuh samar, wajah tanpa mata, beberapa dengan leher terpelintir, beberapa separuh tubuh, beberapa hanya berupa suara bisikan. Kami semua anak darah keluarga ini, dikorbankan oleh orang yang kami cintai. Tangisan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan yang membuat kuping Ananta nyeri, dadanya sesak. Ia jatuh berlutut, menggigil, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Lawan perjanjian itu, atau gantikan kami, dengan satu jiwa baru. Tapi ingat, pohon ini hanya mau darah-darah sendiri. Keesokan paginya, Ananta terbangun di kamar. Ia tak ingat bagaimana bisa sampai di tempat tidur. Di tangannya ada bekas luka, goresan akar pohon randu. Luka itu membentuk pola aneh, seperti simbol segitiga dengan mata di tengahnya. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa bubur dan berkata, "Kamu semalam menggigil. Ayahmu yang menemukan kamu tidur di bawah pohon." Ananta tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Apa yang ia lihat semalam nyata? Atau sekadar mimpi buruk dari ketakutannya sendiri? Malam berikutnya, Ananta kembali ke ruang bawah tanah. Ia buka buku perjanjian satu darah dan menelusuri halaman tentang pohon penumbal. Di sana tertulis, pohon ini ditanam dari akar alas kemuning. Ia bukan pohon biasa, tapi pintu. Darah yang diteteskan di akarnya menjadi penanda, nyawa yang terikat menjadi tumbal. Jika pohon ditebang, keluarga binasa. Jika akar dibakar, darah berbalik ke pewaris perjanjian. Artinya, pohon ini adalah sumber kekuatan dan kutukan. Ananta mulai memahami. Selama pohon itu berdiri, perjanjian terus berjalan. Tapi kalau pohon itu dihancurkan, seluruh keluarga bisa musnah. Atau, perjanjian bisa dipindahkan. Di halaman terakhir buku, tertulis sebuah opsi terakhir, pemindahan tumbal. Jika pewaris utama menyerahkan satu jiwa pengganti, perjanjian bisa beralih. Tapi jiwa itu harus disetujui pohon. Ananta punya waktu kurang dari 2 minggu.
malam satu suro sudah mendekat. Ia mulai berpikir, siapa yang pantas jadi pengganti? Apa ia harus membunuh orang tak bersalah agar dirinya selamat? Atau, mungkinkah ada cara lain? Malam itu, ia bermimpi didatangi Tante Raras. Tubuhnya masih tergantung, tapi kali ini ia menangis, bukan menjerit. Jangan lanjutkan warisan ini, Nanta. Bakar pohonnya, biarkan kita semua bebas. Tapi suara lain datang dari balik pohon. Suara yang dingin dan tajam. Bakar pohonnya, dan semua yang bernapas dari darahmu akan ikut terbakar. Ananta terbangun dengan teriakan. Ia tahu, keputusan ini bukan tentang dirinya sendiri, tapi tentang seluruh darah yang tersisa dalam keluarga. Tumbal berikutnya. 3 hari setelah pertemuan Ananta dengan roh-roh tumbal, suasana rumah semakin berubah. Sunyi tak lagi sekadar hening. Kini terasa seperti bisikan maut yang menunggu giliran memanggil. Setiap orang di rumah itu berjalan dalam diam. Tatapan-tatapan saling curiga mulai muncul. Bahkan makan bersama tak lagi jadi kebiasaan. Karena kini semua menyadari satu hal. Seseorang dari mereka akan mati. Lagi. Dan bisa saja, yang lain tahu siapa yang akan jadi tumbal. Senin malam. Ananta duduk di ruang kerja almarhum pamannya. Ruangan itu jarang dipakai sejak pamannya mati pada 2018. Tahun itu ia ditemukan tewas di kamar mandi, tenggelam dalam bak air, tanpa tanda kekerasan, namun seluruh tubuhnya membusuk dalam satu malam. Kini ruangan itu dipenuhi debu dan bau apek. Tapi Ananta menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah jurnal pribadi. Di dalamnya, pamannya menulis, perjanjian ini bukan sekadar ritual, tapi sistem. Ayah, Wiratmo, memilih siapa yang harus mati. Dia dengarkan suara-suara. Katanya dari Mbah Sura. Tapi kadang, aku rasa, dia hanya memilih siapa yang menurutnya lemah atau tidak berguna. Aku tahu dia ingin aku jadi tumbal tahun ini. Tapi kalau aku mati, itu bukan karena kutukan, tapi karena dia sendiri yang memutuskan. Ananta menggenggam buku itu erat. Jadi, kakeknya bisa memilih. Dan jika benar begitu, maka tahun ini, siapa yang akan dipilih? Selasa pagi. Keluarga besar Wiratmo kembali berkumpul. Ada 10 orang yang tersisa. Wiratmo, kepala keluarga. Wanti, ibu Ananta. Surya, adik ayah Ananta. Siska, istri Surya. Nadia, anak Surya, sepupu Ananta. Raga, anak Surya yang paling kecil. Tante Lilis, sepupu jauh yang tinggal di rumah. Ananta. Dan 2 pembantu keluarga, Leman dan Buminah. Biasanya, pembantu tak pernah disentuh kutukan. Tapi sejak 2 tahun lalu, desas-desus muncul. Salah satu tumbal bukan darah keluarga, dan setelah itu, kutukan membalas. Tahun berikutnya, 2 orang mati. Kini, tak ada yang yakin siapa yang aman. Suasana sarapan seperti meja eksekusi. Masing-masing mencuri pandang, memegang sendok dengan tangan gemetar. Lalu, tiba-tiba kakek Wiratmo berdiri. Saya sudah bicara dengan leluhur, katanya tanpa basa-basi. Tahun ini, tumbalnya sudah. 3 hari kemudian, tubuh Buminah ditemukan tergantung di sumur belakang. Matanya tercungkil. Di dinding sumur, tertulis dengan darah,
bukan darah yang kami minta. Kau yang mengingkari. Itu bukan pesan untuk Buminah. Itu pesan untuk keluarga Wiratmo. Kakek Wiratmo marah besar. Ia menuduh seseorang telah menyelewengkan perjanjian, menyerahkan nyawa yang bukan darah keluarga. Karena itu, tahun ini tumbalnya akan berlipat. 2, bentaknya. Semua orang terdiam. Tapi wajah mereka menyimpan teror. 2 orang? Siapa? Ananta tahu, ini semua karena ia mulai menyelidiki. Karena ia mulai mempertanyakan sistem tumbal itu. Malam itu, ia kembali melihat pohon randu berdarah. Tapi kali ini, 2 bayangan bergelantungan di dahan tertinggi. Dan keduanya belum mati. Wajah pertama adalah Nadia. Wajah kedua adalah dirinya sendiri. Ananta bangkit. Ia tak bisa menunggu lebih lama. Ia harus menghentikan ini. Atau membalikkan arah kutukan. Ia mulai merencanakan sesuatu. Membakar pohon randu. Menghadapi Embasura sendiri. Atau menyerahkan tumbal baru yang dipilihnya sendiri. Tapi untuk itu, ia harus tahu kenapa darah keluarganya dikutuk. Dan satu-satunya yang tahu jawabannya adalah Wiratmo. Ia harus bicara dengan kakeknya. Atau menghentikannya. Karena Ananta tahu satu hal. Bukan Embasura yang memilih. Tapi manusia yang menyerahkan. Pengakuan kepala keluarga. Ananta tidak tidur malam itu. Ia duduk di depan kamar kakeknya sambil memandangi pintu kayu jati yang sudah mulai lapuk di sudutnya. Di balik pintu itulah seluruh rahasia keluarganya terkubur. Dan jika ada yang bisa menghentikan kutukan ini, atau justru memperparahnya, itu adalah pria tua yang kini nyaris tak pernah bicara selain memberi titah. Pukul 2.12 dini hari, Ananta berdiri, mengatur napas, dan mengetuk pintu. Pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Masuk, suara berat dan serak itu terdengar dari dalam, seolah sudah tahu ia akan datang. Kamar Wiratmo seperti museum. Dindingnya dipenuhi lukisan leluhur, topeng-topeng tua dari kayu, dan tulisan tangan dari generasi terdahulu. Bau dupa menyengat, bercampur aroma besi tua dan darah kering. Di pojok ruangan, ada altar kecil dengan kain merah, sesajen, dan foto-foto keluarga yang sudah meninggal, semuanya dengan tanda silang di atasnya. Ananta duduk di hadapan kakeknya. Lelaki itu menatapnya dengan mata sayu, tapi dalam. Kau mau tahu kebenaran? Tanya Wiratmo. Ananta mengangguk. Saya sudah tahu sebagian. Tapi saya ingin dengar langsung, kenapa semua ini dimulai? Wiratmo menghela napas panjang. Bukan semua orang bisa menerima jawaban yang sebenarnya. Saya bisa. Wiratmo pun bercerita. Tahun 1955, ayahnya, Wiryodipo, adalah pemuda miskin yang tinggal di pinggiran desa. Ia cerdas, tapi dunia tak memberinya ruang. Suatu hari, ia masuk ke hutan alas kemuning, membawa niat bunuh diri. Di sanalah ia bertemu penunggu pohon tua, yang menawarinya kekayaan dengan satu syarat, tumbal darahnya sendiri. Tapi Wiryo menawar. Ia tak ingin mati. Penunggu itu lalu memberi opsi, darah anaknya. Dan anak-anaknya kelak. Dengan ketamakan dan putus asa, Wiryo menerima perjanjian. Sejak itu, kekayaan mulai mengalir. Tanah, emas, bangunan, usaha. Tapi ada syarat. Setiap tahun, satu darah keluarga harus kembali ke tanah.
Dan pohon itu, pohon randu di tengah rumah, ditanam langsung dari akar alas kemuning. Pohon itu adalah penanda, penjaga, sekaligus pengingat. Seiring waktu, tumbal demi tumbal dikorbankan. Setiap generasi dipaksa menerima kutukan itu sebagai takdir. Dan siapa yang memberontak, mendapat kematian paling mengerikan. Dan sekarang, giliranmu, kata Wiratmo. Kenapa harus saya? Tanya Ananta, pelan tapi dingin. Karena kau, cucu tertua dari garis pertama. Dan karena kau mulai bertanya. Ananta terdiam. Dengar, Nanta, lanjut sang kakek, kami tidak pernah memilih secara sembarangan. Kami mendengar suara dari akar, dari dalam tanah. Tapi ya, kadang suara itu hanya gema dari rasa takut kita sendiri. Jadi, selama ini yang menentukan siapa yang mati, bukan Mbah Sura? Tanya Ananta, nadanya naik. Kadang iya, kadang tidak. Tapi pada akhirnya, kita yang menyerahkan. Ananta berdiri. Tangannya mengepal. Berarti, selama ini keluarga kita membunuh satu sama lain. Bukan demi bertahan hidup, tapi demi mempertahankan rumah, harta, dan nama. Wiratmo tak menjawab. Kalau begitu, saya akan jadi yang terakhir. Atau, saya yang akan mengakhiri semuanya. Kau ingin menolak warisan ini? Wiratmo mengerutkan dahi. Semua akan binasa kalau kau menolak. Lebih baik kita semua mati, daripada melanjutkan hidup dengan darah orang sendiri di tangan, kata Ananta. Tapi sebelum ia sempat keluar dari kamar, Wiratmo berkata lirih. Sudah ada yang mencoba. Pamanku dulu. Ia membakar pohonnya, dan malam itu, seluruh isi rumah terbakar hidup-hidup. Hanya satu yang selamat, pohonnya. Berdiri tanpa luka, di tengah abu. Kau ingin mengulang sejarah, Nanta? Atau, kau akan memilih siapa yang pantas menggantikanmu? Ananta tidak menjawab. Tapi di dalam hatinya, sesuatu telah bergolak. Ia harus memilih, berkorban, atau mengorbankan. Dan waktu makin dekat. Malam Suro tinggal 5 hari lagi. Api di pohon tumbal. Malam Suro tinggal 2 hari lagi. Rumah keluarga Wiratmo berubah menjadi benteng yang sepi dan tegang. Semua orang merasa ketakutan, tapi tak ada yang berani bicara lantang. Mereka tahu, malam itu akan menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Ananta mempersiapkan diri. Dengan api kecil dari korek, ia mengendap ke halaman belakang, membawa sebongkah arang dan minyak tanah. Di sana, pohon randu berdiri tinggi, angkuh, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tentakel. Batangnya yang menghitam dan mengelupas tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Ananta meneteskan minyak tanah ke batang pohon itu, mengusapnya perlahan. Ia teringat kata-kata kakeknya, tentang malam ketika pamannya mencoba membakar pohon dan akhirnya rumah terbakar habis. Kecuali pohon itu sendiri. Namun, Ananta tak peduli. Ia sudah lelah dengan kutukan yang membunuh darah keluarganya sendiri. Ia harus mengakhiri semuanya. Dengan tangan gemetar, ia menggesek korek api dan menyalakan minyak tanah itu. Api mulai menjalar, membakar kulit pohon yang sudah tua. Suara gemeretak keras terdengar, api yang menari-nari naik perlahan ke cabang-cabang. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang, dan kabut tebal turun dari bukit. Api yang baru menyala itu malah seperti teredam. Tidak bisa, bisik Ananta. Ia berusaha meniup api lagi, tapi api seakan-akan dihisap oleh akar pohon.
Di balik kabut, bayangan-bayangan mulai muncul. Roh-roh tumbal yang selama ini membayangi, kini berdiri mengelilingi pohon, dengan mata kosong, wajah yang terluka, dan tangan yang meraba-raba. Mereka melengking, suara jeritan dan tangisan bercampur menjadi satu. "Mengapa kau membakar kami? Mengapa kau membakar akar hidup kami?" Ananta terpaku. Roh-roh itu menatapnya, wajah mereka memohon dan mengutuk sekaligus. Salah satu roh muncul lebih dekat, sosok seorang wanita muda yang dulu adalah Tante Raras. "Jangan bunuh kami, Nanta. Kami terperangkap karena perjanjian, tapi kami juga korban. Kau bisa bebaskan kami, tapi bukan dengan api." Ananta mendengarkan. Ia sadar selama ini roh-roh itu bukan hanya pembunuh, tapi juga jiwa yang terperangkap. Ia menunduk, dan dengan suara lirih berkata, "Kalau bukan api, bagaimana?" Raras menatapnya dengan mata kosong. "Tumbalkan satu jiwa tanpa darah keluarga, tanpa penyerahan. Lepaskan warisan kutukan. Tapi kau harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Tiba-tiba, angin berubah menjadi badai. Pohon randu bergetar hebat, cabangnya menari liar, akar-akar mengeras seperti ular siap menyerang. Suara petir menggelegar, dan bayangan kakek Wiratmo muncul dari balik kabut. "Kau berani menolak perjanjian leluhur? Kau menghancurkan fondasi kekayaan dan nama keluarga ini." Ananta mengangkat dagu. "Kakek, saya sudah tahu kebenarannya. Warisan ini bukan kekuatan, tapi kutukan. Saya tak akan membiarkan darah kita terus tertumpah." Pertarungan antara manusia dan roh itu berlangsung hingga larut malam. Api dan badai bercampur menjadi satu, namun Ananta tetap berdiri tegak di tengah hujan dan kilat. Saat fajar mulai menyingsing, api di pohon randu padam. Akar-akar yang selama ini mencengkeram tanah mulai mengelupas, dan cahaya kemerahan keluar dari dalam batangnya. Roh-roh tumbal menghilang satu persatu, melayang ke langit dengan wajah damai. Ananta terjatuh lemas. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi malam itu, ia telah membebaskan keluarga dari sebagian kutukan. Keesokan harinya, keluarga Wiratmo berkumpul di ruang tengah. Mereka terkejut melihat pohon randu yang dulu berdiri kokoh, kini sudah rebah dan gosong, akar-akarnya terpotong bersih. Ananta berdiri di depan mereka. "Perjanjian sudah selesai," katanya dengan suara tenang. "Kita tidak perlu lagi tumbal. Tapi kita harus memperbaiki hubungan ini dengan darah dan rasa saling percaya, bukan ketakutan." Mata Wiratmo menatapnya dengan campuran marah dan lega. Beberapa anggota keluarga mengangguk perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, keluarga Wiratmo makan bersama dengan damai. Tanpa ketakutan, tanpa rahasia. Namun, jauh di balik hutan alas kemuning, bayangan pohon randu lain perlahan tumbuh dari tanah, menunggu tumbal baru. Bab 8, Warisan Terakhir. 3 bulan telah berlalu sejak pohon randu roboh dan api membakar akar kutukan yang selama ini membelenggu keluarga Wiratmo. Suasana rumah berubah drastis. Tidak lagi ada dupa yang menyala sepanjang malam, tidak ada lagi sesajen dan bisikan leluhur yang mengusik tidur. Tidak ada lagi bayangan-bayangan roh yang mondar-mandir di lorong gelap rumah itu. Tapi ketenangan yang datang, bukan tanpa rasa aneh. Keluarga itu bebas, tapi ada sesuatu yang hilang. Ananta duduk sendirian di ruang bawah tanah, tempat ia dulu membaca buku perjanjian dan menelusuri sejarah kelam keluarganya. Kini ruangan itu kosong. Buku-buku tua sudah ia bakar, termasuk perjanjian satu darah. Hanya tersisa lantai dingin dan bau tanah yang lembab.
Ibunya, Wanti, kini lebih sering duduk diam di teras, menatap sawah. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum pulih. Ia kehilangan kakak dan adik, suami, dan puluhan anggota keluarga yang tewas perlahan-lahan karena perjanjian yang tidak pernah mereka pilih. Kakeknya, Wiratmo, sejak malam itu tak pernah bicara lagi. Ia hidup, tapi kosong. Hanya duduk di kursi rotan tua, menatap ke tempat pohon randu dulu berdiri. Seolah ia sendiri kini menjadi patung tua yang menjaga kenangan buruk. Tapi semua belum benar-benar selesai. Malam-malam terakhir sebelum tahun berganti, Ananta mulai mendengar suara. Awalnya hanya desahan angin, lalu menjadi bisikan. Bisikan dari dalam tanah. Kau sudah memutus perjanjian kami, tapi darah yang diberi tak bisa ditarik kembali. Ananta mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah hutan, dikelilingi anak-anak kecil tanpa mata. Mereka memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan tangisan. Tangisan dari rahim bumi. Dalam satu mimpi, ia melihat seorang perempuan berjubah merah. Wajahnya tak terlihat, tapi ia menyodorkan sebatang bibit kecil, benih pohon randu. Jika darahmu masih hidup, pohon akan tumbuh lagi. Bukan karena kutukan, tapi karena luka yang belum kau sembuhkan. Lalu datang hari itu. Ananta bangun pagi-pagi dan melihat halaman belakang rumah. Di tempat pohon randu lama tumbang, tumbuh tunas kecil. Daunnya 3, bentuknya seperti mata yang terpejam. Ia menggigil. Pohon itu tidak sepenuhnya mati. Kutukan mungkin sudah putus, tapi warisan tetap hidup. Ananta menggali tanah tempat tunas itu tumbuh. Ia mengangkat akar kecilnya, lalu memasukkannya ke dalam botol kaca. Ia tak menghancurkannya, juga tak menanam ulang. Ia hanya menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa keserakahan leluhur bisa menyisakan luka lintas generasi. Dan bahwa cinta tanpa keberanian bisa berubah menjadi alat pembunuh yang terus diwariskan. 2 tahun kemudian, keluarga Wiratmo tak lagi sekaya dulu. Tanah dijual, beberapa usaha bangkrut. Tapi untuk pertama kalinya, mereka hidup tanpa dihantui kematian tahunan. Mereka hidup sebagai keluarga biasa. Ananta bekerja sebagai guru. Ia tak pernah menikah, dan memilih hidup sederhana. Tapi di rak kamarnya, masih ada satu benda yang ia simpan. Botol kaca berisi tunas randu. Dan di bawahnya, secari kertas dengan tulisan tangan. Kutukan bisa diputus, tapi warisan harus dijaga agar tidak tumbuh lagi. Pesan moral. 1. Keserakahan membawa bencana. Kekayaan yang diperoleh dengan cara sesat akan menuntut balasan yang mengerikan. 2. Tidak semua warisan layak diteruskan. Tradisi yang penuh dosa harus dihentikan, bukan dipertahankan demi nama baik. 3. Keberanian menghadapi kebenaran menyelamatkan generasi. Walau menyakitkan, membuka masa lalu adalah langkah awal menuju kebebasan. 4. Luka masa lalu tak selalu hilang, tapi bisa dijadikan pelajaran. Agar kesalahan tak terulang, sejarah kelam harus diingat, bukan disembunyikan. 5. Keluarga sejati saling menjaga, bukan saling mengorbankan. Ikatan darah tidak berarti jika diwarnai ketakutan dan pengkhianatan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tidak perlu ditakutkan hal-hal yang membuat kita takut karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Terus berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Sifat buruk datangnya dari setan dan iblis sampai akhir hayat nanti.
Dan semoga kita selalu menjadi manusia yang taat beribadah dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah menuhankan makhluk yang diciptakan dari Tuhan, sungguh itu sangat rendah. Tuhan selalu memberikan jalan atas makhluknya yang selalu yakin dan mencari solusinya tanpa terjerumus dalam tipu daya makhluk lain ciptaannya terumata iblis dan setan. Selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Channel horor kami adalah konten yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian hal di luar nalar manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel horor ini supaya kami terus semangat mengupload konten-konten horor misteri untuk kalian. Salam dunia dalam gelap.